Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat bertemu kembali di seminar atensi. Hari ini hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2022. Kita ketemu lagi seperti biasa di seminar atensi anak remaja, yang memang seminar atensi ini rutin diadakan setiap bulannya. Tema yang dibahas di dalam seminar atensi ini selalu berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan remaja. Jadi nanti narasumbernya sesuai dengan kompetensi dan profesi masing-masing yang kompeten di bidangnya. Waktunya memang tidak menentu, jadi untuk update tema dan waktunya, monggo Ibu dan Bapak follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, silakan untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Dan bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa hadir di hari H-nya, di hari H seminar, jangan khawatir, karena semua rekaman seminar atensi dapat Ibu dan Bapak akses di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai seminar hari ini. Nah, tema hari ini memang selalu seru kalau kita membahas tentang anak. Jadi, judul seminar atensi hari ini adalah Siapkan Diri Anak dan Remaja Membangun Karir Sejak Dini. Iya ya. Jadi kalau saya pikir, kalau saya sendiri zaman dulu orang tua baru mempersiapkan saya berkarir itu mungkin even baru masuk kuliah juga masih bingung gitu ya. Nah, ternyata kita hari ini akan mendapat ilmu yang banyak. Apakah betul gitu mempersiapkan anak dan remaja untuk membangun karir sejak dini itu penting sebetulnya. Nah, narasumber hari ini adalah seorang psikolog yang sangat kompeten dan jam terbangnya sudah luar biasa gitu, karena sudah lebih senior juga dari saya, jadi jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi. Narasumber kita hari ini bersama Mbak Nina Ratna Maulina SCMC psikolog. Beliau seorang psikolog dan psikolog bimbingan karir di ITB, dan juga beliau sebagai terapi. Saya sapa dulu sebentar. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia narasumber kita hari ini. Mungkin ada Ibu dan Bapak yang sudah kenal, mungkin juga ada yang baru lihat sekarang gitu. Saya panggil Mbak Nina karena memang masih muda. Muda banget. Ya, Mbak Nina hatur nuhun sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing ilmu hari ini. Dan saya dengar tadi posisinya saat ini Mbak Nina sedang ada di Cirebon karena sedang ada proyek di sana. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat dengan kita ya, Mbak Nina ya. Insya Allah, amin. Iya, mohon izin Mbak Nina, saya sharing dulu. Saya coba memperkenalkan Mbak Nina karena, tak kenal maka tak sayang. Udah muncul ya? Oke, nah ini dia narasumber kita hari ini. Beliau nama lengkapnya Mbak Nina Ratna Maulina MC Psikolog. Beliau ternyata lahir di Cianjur. Ini lengkap nih, ada tahun lahirnya. Jadi kalau mempertanyakan jam terbang, jangan ragu ya Ibu dan Bapak. Kemudian monggo silahkan bagi yang nanti mencari narasumber. Nah, biasanya di akhir suka banyak yang chat personal, Bu Eva mau ketemu narasumber kemana? Monggo, ini ada kontaknya, juga ada emailnya lengkap. Kemudian beliau seorang ibu dari 6 orang anak. Waduh, luar biasa nih pengalaman mendampingi putra-putrinya dari
Ini kayaknya setiap periode perkembangannya ada semua, dari mulai dewasa, perkembangan dewasa, remaja, sampai perkembangan anak. Ini juga ada 2 menantu dan 2 cucu. Saya baru baca, tapi ternyata narasumbernya masih muda banget. Oke, ini pendidikan formal Mbak Nina. Beliau SD, SMP di Cirebon, SMA mulai pindah ke Bandung, program S1, kemudian magister itu beliau mengambil di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran di Bandung. Pendidikan non formal ini banyak banget, sepertinya ini yang tertulis dibuat simpel karena saya yakin kalau ditulis semua mungkin habis sesinya untuk membacakan CV Mbak Nina nih. Oke, saya bacakan mungkin yang terakhir. Mbak Nina untuk pendidikan non formalnya sebagai pernah mengikuti fast reading Pak Teni Hartawan, ini teman saya juga nih Mbak Nina. Kemudian positive psychology, kemudian banyak mengambil program terapi juga, hipnoreligy, teknik interview, neurolinguistik, Islamic hypnotherapy, kemudian asesor juga, asesor training for assessment center, kemudian juga mengikuti spiritual emotional freedom, dan juga ini asesornya banyak banget ya. Ini memang semua dipelajari oleh Mbak Nina. Nah, tapi spesialisasi beliau adalah di psikologi terapan bidang pengembangan SDM, sumber daya manusia. Beliau spesialisasinya di tes atau psikotes, kemudian konsultasi, kemudian terapi, juga pelatihan atau training. Jadi saat ini profesi Mbak Nina sebagai owner, nah ini karena ditulis penanggung jawab, tadi saya minta enggak, saya nggak mau bilang penanggung jawab, saya bilang owner aja. Beliau sebagai pemilik Biro Psikologi Inspira di Bandung. Nanti mungkin Mbak Nina akan menceritakan Biro Psikologi Inspira ini bergerak di bidang apa sih, ada apa aja di dalamnya, ada siapa saja, dan menangani apa. Kemudian sebagai terapis, baik individual maupun klasikal, menggunakan teknik EFT. Kemudian sebagai konsultan bagi keluarga, orang tua, anak, karyawan, lebih ke SDM juga. Kemudian psikolog remaja, jadi anak dan remaja ya Mbak, dan psikolog di bimbingan karir ITB di Bandung juga sebagai asesor. Nanti mungkin Mbak Nina bisa cerita, untuk istilah asesor ini memang untuk awam agak kurang paham, nanti bisa dijelaskan. Mbak Nina juga banyak banget ini diundang di seminar-seminar tentunya. Jadi monggo Ibu dan Bapak kalau yang membutuhkan Mbak Nina sebagai narasumber, tadi kontaknya sudah saya munculkan. Kalau misalnya tadi terlewat, bisa nanti melihat rekamannya di YouTube. Beliau banyak memberikan seminar-seminar dan edukasi. Ini banyak sekali ya, baik di sekolah, atau di institusi, atau di komunitas, mungkin ya. Temanya bisa tentang pendidikan, juga bisa tentang SDM pastinya. Oke, wah ini banyak banget ini. Nah, materinya banyak sekali ya untuk materi seminar atau pelatihan. Jadi nanti boleh silahkan cari Mbak Nina. Nah, iya, baik Mbak Nina, sebetulnya yang dicari bukan saya Mbak, yang ditunggu untuk bicara bukan saya. Baik Ibu dan Bapak, perkenalkan saya sendiri dengan Eva Silvana. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja. Saya yang akan mendampingi Mbak Nina selama seminar atensi hari ini. Ya, jangan lupa Ibu dan Bapak untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Monggo Mbak Nina, untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eva. Sebentar saya coba untuk share screen-nya. Ya, monggo. Baik, apakah sudah terlihat? Bentar Mbak Eva ya. Ya, sudah muncul, sudah clear, sudah. Tinggal di full screen aja.
Oh, suara siapa yang terlalu kecil ya, Bu Umu? Suara siapa yang terlalu kecil? Suara saya atau suara narasumber? Karena kalau suara narasumber di saya sih jelas ya. Boleh yang lain berikan feedback apakah sama suaranya kecil atau hanya di device Bu Umunya saja. Narasumber di saya sih besar ya. Oke. Ya, dari peserta lain katanya suara narasumber dan saya jelas Bu Umu. Jadi boleh dicek device-nya. Oke, sambil menunggu Mbak Nina, Ibu dan Bapak. Oke, semoga Mbak. Sudah terlihat. Sudah Mbak, tapi masih kecil kalau di saya. Mungkin bisa di full screen. Di yang sebelah kanan. Di bawah ada di sebelah volume, paling bawah sebelah volume. Oke. Oke, sambil menunggu Ibu dan Bapak, jangan lupa update terus. Seminar atensi ini memang rutin diadakan dan gratis. Silahkan ajak komunitasnya. Nah, ini sudah besar, Mbak. Kalau mau di full screen lagi, di sebelah volume itu ada klik untuk slideshow. Tapi ini juga sudah cukup sih. Monggo, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kesehatan gitu ya, kebahagiaan gitu ya, dan waktu ya untuk bisa bersama-sama berkumpul di sini ya, sharing pengalaman, pengetahuan mungkin yang sebetulnya mungkin sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu juga rekan-rekan sekalian ya. Sebelumnya sebetulnya saya ingin mengetahui ini Mbak Eva, peserta Eva ya. Di Mbak Eva saya sudah kirimkan di saya itu ya kan, kirim ke kolom chat gitu ya. Iya. Di Mbak Eva sudah ada sebetulnya Mbak Eva kalau mau dikirim ke kolom chat. Oh, oke. Ada di mana Mbak? Di WhatsApp atau di kolom chat? Di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Oke. Oh iya, ya ini saya share nanti di chat. Ya, silakan Bapak Ibu boleh mengisi ya, silakan lihat di kolom chatnya. Saya ingin tahu supaya kita tepatnya dalam jangan-jangan ini udah manula semua atau masih pada muda atau gimana gitu ya. Oke. Ini linknya sudah ada di kolom chat. Boleh Ibu dan Bapak kalau mau dibuka, silahkan dibuka kolom chatnya, kemudian diklik. Ada link yang berwarna biru di kolom chat. Monggo silahkan diklik. Oh, kita pakai Slido ya, Mbak? Oke, kita pakai Slido, Ibu dan Bapak. Yuk, diklik dulu di kolom chat. Ada tulisan link berwarna biru. Monggo silahkan. Pertanyaannya apa nih, Mbak? Usia. Nah, berapa usia saudara saat ini gitu? Oke, yuk monggo diisi. Berapa usia Ibu dan Bapak peserta saat ini? Oke, wah banyak di atas 40 sampai 65 banyak ya Mbak? 50% tuh.
Ayo Ibu dan Bapak diklik link yang ada di kolom chat bagi yang baru bergabung. Oh, ada juga yang ikut tuh anak remajanya. Halo, siapa nih yang sudah gabung adik remaja nih? Ada nih Mbak, kayaknya SMP ya, SMA ya. 18 sampai 22. Oh, lebih kecil dari 18 juga ada nih. Oke, jadi ada. Ya, alhamdulillah. Jadi bervariasi sekali ya, cuman memang paling banyak di rentang 40 sampai 65 tahun ya, Iya, betul Mbak. Itu saya. termasuk. Baik, sudah semua. Iya. Jadi memang di seminar atensi ini beragam ya pesertanya ya. Mulai ya, sudah kelihatan bahwa memang banyaknya peserta adalah di usia matang ya. Nanti akan ada bahasannya juga terlebih dahulu. Jadi kita mulai saja, siapkan diri bangun karir sejak dini ya. Memang ini kenapa sih karir itu suatu hal yang penting gitu ya untuk dibicarakan ya. Ya. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi karena memang adanya apa, masalah karir ini. Misalnya kasus-kasus yang datang ke biro ataupun mungkin beberapa hal yang mengalami hal seperti ini, ada mahasiswa semester 2 yang nggak mau melanjutkan kuliah karena merasa tidak perlu kuliah itu untuk apa katanya. Anak zaman sekarang, anak nol gitu ya, mereka bisa belajar dengan instan apapun gitu ya, dari YouTube lah, dari manapun gitu dia bisa belajar, sehingga akhirnya dia merasa suatu hal itu bisa didapatkan secara praktis ya, apalagi lihat YouTube banyak apa ya, orang bisa memiliki pendapatan yang fantastis dari satu waktu ke waktu lain gitu dan tidak perlu belajar gitu ternyata gitu. Jadi sehingga akhirnya merasa dia udah nggak usah kuliah gitu, seperti itu. Kemudian ada juga yang bingung, sudah nyampe di kelas 3 ketika harus memilih jurusan bingung mau menentukan jurusan apa gitu ya. Kemudian kurang fokus ketika belajar saat SMA sehingga akhirnya berakibatnya kebingungan tadi ketika harus memilih jurusan. Kemudian ada nih yang yang menuntaskan S1 ya, ambil S1 kedokteran, padahal bukan maunya gitu ya. Tapi orang tua memilihkan jurusan fakultas kedokteran untuknya, dan dari sisi potensi dia mampu, dia selesai S1. Tapi sudah S1 kedokteran dia ngambil fakultas hukum. Dan ini memang terjadi gitu. Sehingga dari sisi tenaga, biaya itu terjadi tidak efektif gitu ya, seperti itu. Jadi merasa salah jurusan gitu ya. Dan belum bisa fokus, akhirnya kalau merasa salah jurusan susah untuk bisa fokus pada perkuliahan yang dihadapi. Atau ketika harus memilih jurusan, dia akan ikut-ikut pilihan temannya. Ini banyak sekali dialami oleh masa remaja ya, anak-anak remaja. Nah, kasus-kasus seperti ini kita harapkan kita minimalisir ya. Jadi kita sharing saat ini ya. Oke. Nah, ya, jadi bingung. Sehingga akhirnya ketika bingung itu dia nggak tahu harus memilih apa gitu ya. Kemudian penyebabnya ya, sebentar ini udah benar belum? Ya, bingung dalam menentukan jurusan gitu ya. Nggak tahu harus milih apa, dia tidak fokus dalam belajar gitu ya, atau dia nggak tahu akhirnya depresi gitu ya, tugas-tugas banyak dia jadi nggak antusias ketika mengikuti tugas-tugas tersebut atau mengerjakannya karena tidak sesuai dengan apa yang minatnya gitu ya. Penyebabnya apa sih ketika seorang tidak
tepat dalam memilih jurusan karena memang belum memahami kelebihan yang dia miliki, kekurangan yang dia miliki. Kemudian belum memiliki banyak informasi yang dibutuhkan. Di samping itu, kurang percaya diri pada kemampuannya, belum yakin dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Kemudian ada juga pengaruh lingkungan dan yang paling sering terjadi adalah kurangnya komunikasi. Ya, jadi apapun yang dirasakannya kurang dikomunikasikan kepada orang lain, kepada orang yang lebih tahu, kepada guru BK dan sebagainya, atau kepada saudara, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita menyiapkan anak remaja gitu ya untuk dapat memilih dengan tepat gitu ya? Kita lihat gitu ya, ada orang yang mulai bermain peran sejak kecil gitu ya, ada yang main dokter-dokteran, mungkin kita sambil ngobrolin hal ini, kita sambil memflashback pengalaman apa yang sudah kita lalui atau yang sudah kita berikan pada anak-anak kita, ya. Ada yang dokter-dokteran, ada yang hafiz Quran. Kita lihat juga ininya yang tokoh misalnya Anang Ashanty, dia menyiapkan anaknya dengan luar biasa gitu untuk menjadi seorang penyanyi gitu, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang ingin menjadi YouTuber seperti ini, siapa namanya? Atta Halilintar dan sebagainya. Nah, sekarang kita luar biasa gitu ya, dan itu jadi patokan buat anak-anak muda sekarang gitu ya. Anak-anak muda pengen memiliki kesuksesan yang seperti Atta lakukan. Padahal semua itu mulai dari perjuangan banget gitu ya. Nah, ada teori yang namanya perkembangan karir, yaitu tokohnya adalah Donald Super ya. Donald Super ini membagi tahapan perkembangan menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan. 0 sampai 14 tahun. Bagi peserta yang memiliki anak usia 0 sampai 14 tahun kita hayati atau kita memflashback lagi ketika kita mengasuh anak-anak kita di usia 0 sampai 14 tahun. 0-14 tahun ini cirinya ada pertumbuhan fisik dan psikologis. Dalam tahap ini individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting bagi konsep dirinya. Kita lihat kita menyajikan suatu hal yang baru gitu ya untuk anak kita yang baru lahir gitu ya, umur setahun, 2 tahun, kita menyajikan semuanya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan gitu ya. Kemudian hobi-hobi apa yang kita laksanakan, semua ada dalam pengamatan anak-anak kita. Dan bagaimana kita memberi stimulasi, memberi kesempatan untuk mengalami berbagai hal pada anak kita yang kadang-kadang dipengaruhi oleh minat kita terhadap suatu, ini akan menjadi proses bagi anak-anak gitu ya. Ada yang memfasilitasi dengan latihan musik, ada yang balet, ada yang melukis, ada yang orang tuanya atau ibunya terbiasa masak dan melibatkan anak untuk ke dapur gitu, membantu, dan itu dilakukan dalam situasi yang menyenangkan. Ada yang mengkomunikasikan sesuatu sambil berbicara, menanggapi anaknya, respon pada kebutuhan anak, mendiskusikan segala sesuatu dengan tenang. Semua ini menjadi pengalaman berharga buat anak dan suatu hal yang mengesankan gitu ya di anak usia 0 sampai 14 tahun. Hal-hal yang menyenangkan seperti ini, pengalaman bersama keluarga gitu ya. Hal ini yang akan mungkin menjadi bahan yang akan jadi self assessment nanti di masa berikutnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa di usia begini, apalagi di usia 5 tahun pertama kehidupan, itu dasar kepribadian. Jadi betul-betul apa yang kita lakukan, apa yang kita sajikan itu akan masuk ke dalam diri anak, karena anak polos ya, tidak tahu apa-apa dan kita sajikan semuanya gitu. Sesuatu yang diberikan dalam situasi yang menyenangkan, penuh kasih sayang ya, dan suatu hal yang mengesankan itu akan masuk ke dalam diri anak. Sehingga menjadi pengalaman yang selalu diingat sampai sekarang. Ya. Begitu. Nah, tahap pertumbuhan atau growth ini terbagi menjadi beberapa tahap. Ada yang namanya subfantasi. Ya. Pada subfantasi ini ditandai dengan minat anak yang berfantasi untuk menjadi pribadi yang diinginkan. Kebutuhan menjadi peran ini adalah suatu hal yang sangat penting. Misalnya pengen jadi artis, pengen jadi bintang, pengen jadi apa gitu. Jadi mereka berfantasi di usia 4 sampai 10 tahun, jadi belum begitu realistis.
Kemudian tahap yang kedua adalah tahap interest. Individu pada subtahap ini berhenti membuat pilihan karir berdasarkan fantasi, tapi cenderung berdasarkan pilihannya sendiri, berdasarkan kepentingan atau kesukaan. Gitu. Biasanya tergantung apa yang dia lihat dalam yang dilakukan oleh orang tuanya. Misalnya saya pengen menjadi ahli IT karena sering melihat orang tuanya seperti itu. Atau sering orang tua membawa seorang dokter misalnya sering membawa ke tempat praktek gitu ya, sehingga anaknya termotivasi untuk bekerja seperti orang tuanya. Atau ingin selalu ingin menjadi koki gitu ya. Karena suatu hal yang nikmat dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia di 12 tahun itu sudah meyakini bahwa ini yang akan saya pilih seperti itu. Apalagi sekarang kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dari sisi peran itu sudah muncul gitu ya. Ada kalau di media sosial misalnya ada lomba chef gitu ya, kemudian ada hafiz Quran dan sebagainya ya. Jadi sesuatu itu dihargai dan ada jalannya ya. Kemudian individu cukup sadar bahwa kepentingannya mungkin berubah dan mungkin dapat membuat pilihan karir yang berbeda. Namun, pilihan individu tidak jelas dan tidak peduli dengan pilihan alternatif karena individu tahu bahwa banyak waktu untuk membuat pilihan dan pada subtahap ini individu memiliki kemampuan untuk menilai kompetensi diri ini masih terbatas. Jadi dia masih ragu-ragu dengan kompetensi diri yang benar nggak sih saya di sini gitu ya. Misalnya di sini individu tertarik untuk menjadi detektif atau dokter, di mana hal ini banyak mungkin dilihat dari televisi dan sebagainya. Karenanya peran orang tua atau lingkungan, guru dan sebagainya menjadi penting ya untuk memulai menumbuhkan rasa ingin berkarir pada diri anak. Ya. Kemudian subtahap kapasitas usia 13 sampai 14 tahun. Pada subtahap ini individu mampu mempertimbangkan kemampuan pribadi dan memiliki pandangan yang lebih realistis tentang karir di masa depan. Jadi dia lebih melihat juga atau mempertimbangkan kapasitas dirinya gitu ya. Saya pengen misalnya saya pengen menjadi ini, tapi dia juga melihat pada kemampuannya, dia sanggup atau enggak, mampu enggak dalam hal itu, gitu, ya. Nah, ini mungkin harusnya di awal ya, tapi seperti inilah ketika anak-anak baru lahir ya, kita menyajikan anak-anak kita dengan berbagai fasilitas. Kita ngajak main luar ruangan ya, kemudian berolahraga, main masak-masakan, seperti itu. Ada juga yang menstimulasi kepada binatang, suka pada binatang. Karena tidak sedikit nanti di masa harusnya memilih karir di usia eksplorasi, dia memilih yang ada hubungannya dengan binatang, pengen jadi dokter hewan karena waktu kecilnya sering disajikan bermain dengan binatang seperti itu. Ya. Nah, peran orang tua pada periode growth 0 sampai 14 tahun adalah memfasilitasi, memberi kesempatan untuk melakukan peran itu. Kadang-kadang kita mungkin kita menyadari ya, karena saking ingin memberikan yang terbaik gitu ya untuk anak kita, kita menentukan banyak memberikan solusi buat anak kita, menyiapkan lesnya gitu ya, menyiapkan guru les, guru bimbel gitu, sehingga ketika anak kita mengalami kesulitan, dia dengan mudah bisa bertanya gitu. Kita berikan les matematika karena harus pintar matematika misalnya seperti itu. Sehingga akhirnya boleh les matematika tapi mungkin metodenya ya. Jadi memberi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan sendiri terlebih dahulu baru disupport gitu ya. Karenanya banyak akhirnya saya nggak tahu sebetulnya kekuatan saya tuh di mana, di matematika tuh di mana, karena semua diseragamkan, semua dileskan gitu. Matematika harus pintar, ini bahasa Inggris harus pintar dan sebagainya ya. Jadi peran orang tua pada maaf ini kelebihan huruf G ya, jadi seolahnya perang gitu ya.
Peran orang tua pada periode growth adalah memfasilitasi, memberi kesempatan, memberi wawasan dengan diskusi, baca bareng, melihat, merasakan langsung, kemudian merencanakan dengan matang dan mengkondisikan. Jadi sebetulnya karir pada anak itu dimulai ketika kapan ya? Ketika mulai menikah gitu. Jadi bersama suami kita menentukan visi misi keluarga ini mau kemana, mau dibawa kemana anak-anak kita, mau ke arah mana. Itu sebetulnya mulai dari situ. Dan akhirnya kita merencanakan dengan matang, membuat rencana-rencana untuk memfasilitasi anak itu seperti apa, mau dibawa kemana. Seperti kita ketahui atau kita banyak menyaksikan bahwa contoh ini gambar di sini yang bawah ini, misalnya untuk menjadi juara bulu tangkis, ini tidak ujung-ujung jadi juara. Mereka latihan dari kecil. Kalau kita tahu gitu ya, orang tua ini memang memiliki ambisi gitu ya, memiliki cita-cita, anaknya memang ingin jadi juara bulu tangkis, dan itu dari kecil dibina, diberikan. Kemudian yang bawahnya ini juara olimpiade matematika misalnya dunia. Dan ini memang latihan terus gitu. Dan orang tua memberi fasilitas itu seperti itu. Dengan hafiz Quran itu tuh semua dilatih ya, sehingga anak itu terbiasa dalam situasi seperti itu. Gak mungkin anak itu ujug-ujug misalnya ingin misalnya ya seperti sekarang ingin masuk pesantren tapi di rumahnya tidak disituasikan dengan banyak hafalan, banyak mengaji dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang seperti ini ya, master chef. Ini memang dari kecilnya sudah sudah terbiasa dengan alat-alat masak gitu ya, dan orang tua mengapresiasi, kamu walaupun sekedar apresiasi yang simpel, tapi buat anak itu suatu hal yang berharga. Kamu enak banget nih masakannya, lebih enak dari mama loh, kata papahnya gitu. Itu kan suatu hal yang berkesan buat dia gitu ya. Sehingga ini membekas dan itu mungkin bisa menjadi karir dia di masa yang akan datang. Jadi semua ini ada dalam perencanaan. Rencanakan dengan matang, kita mau berkarir dalam hal apa seperti itu. Ya. Di kotret gitu ya. Satu-satu, apalagi anak lebih dari satu, itu betul-betul harus direncanakan. Karena karakteristik tiap anak juga berbeda. Nah ini seperti yang sudah saya sampaikan. Karena sayang pada anak, orang tua berusaha untuk memberikan bantuan setiap saat. Memberi guru les, ya, memberi bimbel sejak dini gitu. Padahal sebetulnya anak mampu, asal misalnya sulit matematika, ya dia baca dulu, latihan lagi, baca lagi teorinya seperti itu ya. Kemudian latihan soal gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya langsung diberikan pada guru les, dan biasanya guru les itu memberi, ya ada guru les yang memang mendidik ya, tapi ada juga yang langsung memberikan jalannya, sehingga anak nggak tahu bahwa apakah itu memang kelebihannya dia di pelajaran yang dileskan atau tidak. Kemudian menentukan hal detail pada anak, ya, secara detail harus begini, harus begitu gitu ya. Kemudian saking sayangnya orang tua dan ingin anak selalu tertib, jangan sampai telat sekolah dan sebagainya gitu. Orang tua mengatur jadwal anak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun, ayo cepet ini, ayo cepet ini. Sehingga anak tidak memiliki keluasan untuk mengatur dirinya sendiri. Dan ini berpengaruh pada pengambilan keputusannya ketika dibutuhkan. Kemudian banyak memberi pertolongan pada anak. Udah, biar cepet, sama aku aja, biar cepet. Padahal itu semua kesempatan bagi anak untuk menjadi ahli dalam suatu hal gitu ya. Gitu. Ya. Menikmati peran dalam mendampingi anak. Ada orang tua yang memang menikmati perannya dalam mendampingi anaknya. Ada yang terpaksa, aduh sebetulnya aku belum siap nih punya anak gitu, tapi harus gitu ya. Seperti itu. Kalau menikmati peran dalam mendampingi anak bisa dilakukan secara efektif gitu ya, maka seperti tadi ada perencanaan yang dilakukan gitu ya, dibuat gitu ya, sehingga anak juga progres kepandaiannya akan meningkat gitu ya, dan stimulasi yang dilakukan pada anak juga akan semakin banyak, dan anak tuh jadi cepat pinternya gitu ya, dan biasanya insya Allah akan di atas rata-rata anak seusianya kalau kita megang banget gitu.
akhirnya ketika kita terlalu banyak menguasai anak seperti tadi, anak jadi kurang memahami. Sebenarnya aku tuh kuat di mana sih gitu ya. Semuanya aku bisa kuasai dengan sama gitu ya. Aku bisa bahasa Inggris, dapat les bahasa Inggris, matematika bisa juga gitu. Kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dan dia sampai bilang gini, yes, aku bisa. Nah, sampai gitunya itu loh. Itu yang mungkin kurang dialami oleh anak. Sehingga anak kurang paham karakteristik dirinya. Kurang mengetahui apa yang akan diambil di masa depannya. Kurang percaya diri dalam mengambil keputusan. Karena biasa yang mengambil keputusan adalah orang tua. Ya, ragu-ragu, takut salah, dan akhirnya menyerahkan pilihan pada orang tua. Yang belum tentu pilihan orang tua itu adalah minatnya. Kemudian kita masuk tahap yang kedua. Mungkin ada sebagian dari peserta yang memiliki anak usia 15-24 tahun, atau ada peserta yang usia sekian ya. Nah, pada tahap eksplorasi ini, di sini mereka melakukan pencarian tentang karir apa yang sesuai dengan dirinya. Jadi explore, mereka melakukan eksplorasi, mencari tahu dari berbagai sumber, ya, bertanya pada kakak, pada ibu, melihat orang tua, kemudian bertanya pada guru BK dan sebagainya. Kemudian mereka merencanakan masa depan dengan menggunakan informasi dari diri sendiri maupun dari orang lain. Mulai mengenal diri sendiri melalui minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai ini yang sudah tertanam di usia tadi ya, growth tadi ya, 0 sampai 14 tahun. Kita juga kan memberikan nilai-nilai ya pada anak kita ya, harus begini, nggak boleh begini, perempuan itu begini, begitu. Sehingga ini nanti menjadi salah satu alat untuk self assessment ketika menentukan pilihan karir. Ya. Kemudian individu akan mengembangkan pemahaman dirinya, mengidentifikasi pilihan pekerjaan yang sesuai, dan menentukan tujuan masa depan yang sementara tapi dapat diandalkan. Individu di sini pada usia ini juga menentukan pilihan melalui kemampuan yang dimiliki untuk membuat keputusan dan memilih di antara alternatif pekerjaan yang sesuai. Ya. Ada 3 sub tahap di masa eksplorasi ini. Kita perhatikan pada usia 14 dan 17 tahun. Tugas perkembangan di usia ini adalah individu mencari berbagai ilmu, keterampilan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal untuk persiapan kehidupan. Ya, mereka bersekolah gitu ya. Kemudian ada tambahan misalnya ekskul, ada ikut olahraga, ada yang keterampilan memasak karena minatnya di situ dan sebagainya. Jadi di sini individu terus mencari pengetahuan, keterampilan, ya. Kemudian tahap yang kedua di usia 18 sampai 21 tahun, ini merupakan periode peralihan dari menentukan pilihan secara umum, mengkhususkan pilihan pekerjaan dengan memasuki pendidikan formal di perguruan tinggi. Jadi 18-an tuh kira-kira udah mulai masuk kuliah gitu ya. Masuk perguruan tinggi maupun universitas sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya untuk memperoleh keahlian dan profesional untuk mempersempit pilihan karirnya. Nah, di usia ini yang banyak terjadi apa ya? Banyak siswa yang bingung untuk menentukan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Yang sebetulnya kalau misalnya yang tadi di atas sudah dilalui gitu ya, mereka mengalami masa kecilnya seperti apa, kemudian diasah pengetahuannya sebelum di periode ini, sebelum 18 tahun gitu ya. Sehingga mereka merasa mampu dalam hal apa, merasa ahli, merasa yes-nya tuh ketika melakukan atau menuntaskan apa, maka dia akan mudah untuk menentukan, oke, saya ke IT, saya ke sipil, misalnya saya ke medis, saya ke sosial karena suka ngobrol, saya senang bersosialisasi dan sebagainya. Ya. Karena di periode ini tentunya ditentukan oleh masa-masa yang sebelumnya. Ya. Gitu. Nah, di sini ada career development cycle sebetulnya. Yang pertama itu untuk ini adalah tahapan untuk memudahkan seorang anak dalam menentukan karir atau pilihan jurusan yang akan dipilihnya. Ya, baik terutama masuk perguruan tinggi ya, ini 18 tahun ya. Yang pertama adalah kenali diri kita, self assessment ya, learn about yourself.
kenalinya tuh dari awal. Saya tuh sukanya apa, kelebihannya apa, saya suka melakukan apa, saya paling senang kalau melakukan apa. Gitu. Saya merasa mampu boleh dalam pelajaran apa. Saya merasa berhasil kalau menaklukkan soal apa. Gitu, seperti itu. Kalau dia sudah tahu tentang dirinya, ya, kemudian dia eksplorasi tentang terkait dengan apa yang dia ketahui tentang dirinya. Saya mah senangnya apapun yang terkait dengan binatang misalnya. Oke, kalau kayak gitu explore hal-hal yang kemana ya jurusan yang banyak memperdalam hal itu. Atau saya mah senang main game dari kecilnya gitu ya. Suka main game, suka mungkin ke arah mana nih game saya nih dibawa itu ya. Explore, cari tahu kemana perguruan tinggi yang bisa membuat dia bisa membuat games gitu, games yang mungkin kita arahkan games yang positif seperti itu. Cari tahu, eksplorasi di berbagai macam sumber, ya, bisa nanya ke guru, sekarang Google itu banyak gitu, seperti itu. Kalau tahap 1, kedua sudah dilakukan, kita sudah mengenal diri kita. Misalnya saya perempuan, saya sukanya, misalnya saya suka memperhatikan orang lain gitu ya. Saya nggak suka di lapangan. Kayaknya saya lebih cocok ke psikologi deh, atau ke medis gitu, ke kedokteran misalnya seperti itu. Akhirnya dan saya nih, itu ada faktor nilai, misalnya perempuan tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu misalnya. Itu berpengaruh terhadap pilihan, terhadap penilaian kita terhadap diri kita dan terhadap eksplorasi yang kita lakukan. Ya, akhirnya dia mencari, kalau nggak psikologi, petugas sosial, atau guru, atau dokter, dan sebagainya, eksplor. Nah, kalau ada eksplor, sambil dirasa-rasa, saya lebih kemana nih, gitu ya. Saya lebih, ya. Nah, kalau sudah melakukan eksplorasi, baru membuat keputusan. Kita ambil keputusan, oke, kayaknya target saya ini deh, di medis, misalnya di kedokteran. Akhirnya dia bikin tuh rencana, saya mau ambil kedokteran di perguruan tinggi mana, dengan berbagai pertimbangan, persaingan, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau udah mengambil keputusan yang ketiga ini, baru dibuat rencana pendidikannya akan seperti apa. Ya, target jangka pendek, menengah, panjang. Jangka pendek 3 bulan sampai setahun. 3 bulan ini saya harus menguasai apa nih supaya bisa masuk medis. Misalnya anak-anak baru masuk kelas 3 SMA, dia punya waktu untuk mempersiapkan gitu ya. 3 bulan ini saya harus menguasai apa nih? Apa yang masih belum. Kalau saya ingin masuk ke medis, ke kedokteran itu, hal-hal yang harus dikuatkan adalah biologi, misalnya matematika, dan sebagainya. Apa nih yang masih harus saya kuatkan? Itu bisa dimasukkan ke planning jangka pendek ya, 3 bulan sampai 1 tahun. Nilai-nilainya harus bagus dan sebagainya, karena sesudah eksplorasi perguruan tinggi yang ada medis itu adalah misalnya di atau mau kalau negeri 4 UI, UGM, dan sebagainya. Berarti nilai saya harus bagus, saya harus mempersiapkan ya, plan your education. Siapkan pendidikannya. Jangka pendek 3 bulan sampai 1 tahun, jangka menengah 1 sampai 3 tahun, apa yang mau direncanakan dalam 1 tahun sampai 3 tahun nanti itu, apa yang saya sudah ada di perguruan tinggi mana, saya akan belajar sungguh-sungguh, saya akan mengetahui setiap semesternya apa aja yang sudah saya kuasai, kompetensi lain apa yang ingin saya tambahkan, aktivitas apa yang ingin saya tambahkan untuk mendukung karir saya sebagai dokter nanti, seperti itu. Dan tahap yang kelima adalah prepare your career ya, karir sebagai dokter misalnya, ingin seperti apa. Karir dan pekerjaan suatu hal yang berbeda. Kalau kerja dalam, ya, kalau karir itu biasanya milik orang lain. Orang menyuruh kita mengerjakan sesuatu. Kamu kuliah di sini deh, gitu. Kadang-kadang itu bukan merupakan minat kita, gitu. Kita kerjakan. Mungkin itu nantinya jadi pekerjaan, tapi bukan karir kita, karena kita tidak menyukai. Kalau misalnya karir dengan pekerjaan suatu hal yang beriringan, sesuai dengan passion kita, itu nggak masalah. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, implementasi dari apa yang sudah diproses di pendidikan, di perguruan tinggi.
mereka berproses diri di dalam perkuliahan. Jadi dalam perkuliahan itu tidak hanya sisi pengetahuan yang bertambah. Misalnya seorang masuk informatika, bukan hanya dari informatika, tetapi hal-hal yang bersifat soft skill juga bertambah, kedewasaan, kematangan gitu ya muncul di sini. Ya, dia belajar berorganisasi, berkomunikasi, bekerja sama, itu terjadi di masa kuliah yang tadi 18 sampai sekitar 22, masuk ke 22. Ya. Sehingga itu sudah matang, masuklah ke implementasi, mengimplementasikan pengetahuan yang ada di perkuliahan tersebut. Implementasi adalah fase terakhir sebelum bekerja, tahapan yang paling dekat 22 tahun ya, paling dekat dengan aktivitas kerja yang sesungguhnya. Kalau di masa kuliah itu kerja-kerjaan lah gitu ya. Misalnya dia kerja kelompok, kemudian dia mengerjakan tugas-tugas dari dosen gitu ya, itu adalah kerja-kerjaan yang dilakukan semasa kuliah. Yang nanti kadang-kadang mahasiswa itu merasa itu sebagai beban, tapi itu adalah usaha akademisi perguruan tinggi untuk melatih bagaimana mengerjakan suatu tugas yang nantinya itu akan terimplementasi dalam pekerjaan. Akan begitulah pekerjaan nantinya. Ada deadline waktunya, harus bekerja sama dengan orang, harus mengkomunikasikan ketika ada kesulitan dan sebagainya. Ya. Individu dapat mengawali dengan, nah ini udah lulus ceritanya ya, individu dapat mengawali dengan menghubungi relasi yang dapat menolongnya untuk mendapat pekerjaan, ya karena tadi di masa kuliah itu jalinlah relasi dengan banyak orang, ya berkonsultasi dengan konselor, ya membuat lamaran pekerjaan serta mengikuti tes seleksi atau interview. Individu menyelesaikan masa kuliah atau pelatihannya lalu menapaki masuklah ke dunia kerja. Nah, di sini ya, mulai itu ya, sudah masuk masa kerja ini mereka interview, bayangkan ya, banyak para pencari kerja bisa lewat online, dan sebagainya. Karenanya, soft skill yang mulai dibangun di periode-periode sebelumnya, ini akan sangat bermanfaat ketika masuk dunia kerja. Karena sekarang ini juga tidak sedikit perusahaan yang ketika menilai pekerjanya bagus dalam melaksanakan kerja, dia akan minta relasi. Kamu punya teman nggak sih yang kayak kamu? Karenanya pertemanan itu menjadi sangat penting. Ya. Baik teman dalam berolahraga, teman dalam di SMA, di SMP gitu, dalam minat-minat tertentu dijalin pertemanannya. Karena sangat bermanfaat. Itu ya, silaturahmi itu adalah rezeki ya. Nah di sini, ini juga hampir sama seperti tadi, cuman kalau ini mungkin spesifik dalam mencari kerja, ini tetap sama. Ketahui dirimu gitu ya, eksplorasi nilai-nilai, kesukaan, kekuatan, kelebihan, sifat kita, ambisi kita seperti apa, kemudian eksplorasi, lakukan eksplorasi terkait dengan pekerjaan gitu, arahnya kemana industri, kemudian pilihan-pilihan karir itu seperti apa. Kemudian lebih fokus ya ke arah decision making gitu ya, bikin goal setting ya, decision making, kemudian goal setting, action plan dan sebagainya. Dan yang tahap yang ketiga take action. Ya. Nah, kemudian kita masuk nih ke tahap pembentukan 25 sampai 44 tahun, mungkin ada peserta yang usia segini ya, atau ada yang anaknya usia segini. Pada tahap ini individu mulai masuk dunia kerja yang sesuai dengan dirinya. Ya udah jelek nih di tempat aku nih, yang aku banget gitu ya, dan bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaan tersebut. Di masa ini ketika dia sudah sesuai gitu, dia akan tampil optimal ya, karena cocok banget gitu dengan passionnya gitu ya, produktif dan kreatif dalam mencari solusi yang ada dalam pekerjaan. Dia akan melesatlah dalam karirnya kurang lebih ya. Pada masa ini, individu dengan cara coba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan yang dibuat pada eksplorasi sebelum ini benar atau tidak. Pada masa ini ada sih yang coba-coba gitu, adalah daripada nggak keterima udah ikutin aja ini, siapa tahu saya berminat. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang masa uji coba gitu seperti ini. Belum mantap, tapi nanti secara bertahap akan menukik pada
yang aku bangetnya gitu. Untuk awal biasanya karena keterbatasan usia, waktu dan sebagainya, mungkin ada juga yang coba-coba dalam bekerja, berkarir ya. Di sini individu juga mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok. Jadi di sini masih ada pindah-pindah kerja yang lebih yang aku banget gitu ya. Dan apabila ternyata individu mendapat pengalaman positif atau keuntungan dari suatu pekerjaan, pilihannya jadi mantap. Dia dapat apresiasi karena dia dinilai bagus gitu ya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian seperti itu. Dan dia akan memasukkan pilihan pekerjaan itu sebagai aspek dari konsep dirinya dan kesempatan terbaik untuk mendapat kepuasan dalam pekerjaan. Nah, kalau udah ada rasa puas nih, udah kelihatan nih passionnya di situ ya. Nah, di sini ada 3 tahap juga. Ada tahap menstabilkan. Di sini individu merasa nyaman dengan pekerjaan sehingga ingin terus mempertahankan pekerjaan yang dimilikinya. Jadi tugas perkembangan pada masa ini mungkin sekitar 25 tahunan adalah menstabilkan pekerjaan. Konsolidasi pada subtahap ini, individu merasa jelas dan telah menstabilkan pekerjaan. Tugas perkembangan yang harus dipenuhi adalah menetapkan pilihan pekerjaan agar memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, serta melakukan peningkatan dalam dunia kerja dengan menunjukkan perilaku positif dan produktif ya dengan rekan kerja. Kemudian yang terakhir ada tahap memajukan. Tahap pembentukan, mengkonsolidasi apa yang telah terjadi, maju untuk bergerak dan maju untuk dalam posisi yang lebih bertanggung jawab dengan gaji yang lebih tinggi. Di tahap ini memang diharapkan dia sudah mengenal dirinya sehingga self awareness-nya baik sehingga dia bisa memanage diri. Self manajemennya bagus gitu ya, bisa memanage dirinya, pikirannya dan sebagainya gitu ya. Kalau udah self management bagus, dia bisa memanage tugas dalam pekerjaannya. Dia manage tugas-tugas, mau tumpukan tugas yang diberikan atasan seberapa pun dia lahap gitu ya. Jadi dia bisa memanage tugas-tugas atau task management. Dan ketika dia dinilai sudah bisa memanage tugas-tugas yang banyak dalam waktu singkat gitu ya, maka dia akan dipromosikan untuk people management, bisa memanage orang lain gitu ya, sehingga maju ke posisi berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap pemeliharaan, maintenance. Nah, ini banyak Mbak Eva juga belum ya Mbak Eva, belum 45 Mbak Eva. Udahlah Mbak, sudah. Kita nih di sini ya, 45 sampai 64 tahun. Nah, tugas tahap ini individu tidak maju, tapi dia mempertahankan status pekerjaannya. Di sini lebih tenang ya Mbak ya, lebih bisa memilih pekerjaan mana yang mau aku ambil, mana yang enggak gitu. Lebih usaha mempertahankan status pekerjaannya aja. Jadi mempertahankan posisi ini, fokus mempertahankan posisi melalui persaingan dengan rekan kerja yang lebih mudah dan menjaga posisi tersebut dengan pengetahuan yang baru. Dan ini juga tergantung pada kemampuan fisik, ya, kebijakan perusahaan, situasi keuangan pribadi, dan motivasi. Ya. Tugas perkembangannya memegang ketika beberapa tingkat keberhasilan telah dicapai dan memegang posisi jabatan dimiliki, ya biasanya udah punya jabatan kan di sini. Individu belajar hal baru untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dihadapi, apalagi sekarang masa pandemi, kemudian ada perubahan organisasi, perubahan aturan dan sebagainya. Mereka harus agile, harus mudah menyesuaikan diri dalam perubahan aturan, perubahan bawahan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian memperbarui. Di tahap ini, individu juga harus bekerja keras dengan mengerjakan tugas dengan lebih baik melalui memperbaharui pengetahuan. Jadi ketika ada saingan, kita tidak diam aja, tapi kita charge lagi gitu ya pengetahuan kita, mengupdate, mengikuti seminar, banyak sharing, ya, pertemuan profesional dan sebagainya, dan berinovasi, melakukan pekerjaan dengan cara yang berbeda, ya, untuk menghadapi tantangan yang baru. Dan ini nanti mungkin masa yang akan datang di atas 65 tahun. Tahap ini pensiun ya, tahap pensiun, berhenti bekerja, pensiun. Pada tahap ini perhatian individu dipusatkan pada upaya bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi
atau hasil yang dengan hasil yang minimal sekalipun gitu ya. Jadi menikmati hasil dari pekerjaannya, lebih tenang gitu ya. Mengurangi aktivitas yang berat seperti itu. Jadi dia lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada untuk meningkatkan lagi. Seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin lebih ke arah bagaimana sisa hidup itu lebih manfaat gitu ya. Ya. Materinya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Baik. Terima kasih Mbak Eva. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nina. Ini lengkap sekali penjelasannya terkait dengan bimbingan karir sebetulnya ya, Mbak Nina ya. Oke, sebelum masuk sesi tanya jawab, Mbak Nina sedikit cerita tentang biro Mbak Nina dulu dong. Ya, boleh sedikit sharing di Biro Inspira itu apa sih? Biro Psikologi Inspira itu, kemudian apa saja yang biasa ditangani, dan kemudian kalau mau ke Biro Mbak Nina nih harus kemana nih Mbak? Boleh sharing sedikit Mbak? Baik, terima kasih Mbak Eva. Saya kebetulan sekarang penanggung jawab Biro Inspira. Tuh kan, penanggung jawab padahal owner pemilik. Oke, mangga. Jadi biro ini memang pada kenyataannya banyak menghandle karir ya, karir baik itu remaja, dewasa seperti itu. Sehingga proyek atau pekerjaan-pekerjaannya itu seperti tes minat bakat ya, kemudian rekrut karyawan gitu ya, juga asesmen karyawan untuk yang sudah mencapai posisi tertentu. Namun secara individual saya juga menerima untuk konseling individual. Karena memang untuk mencapai suatu karir yang baik atau bisa berprestasi dalam sekolah, dalam bekerja, tentunya perlu emosi yang bagus gitu ya. Emosi yang feel free. Ya. Karena kebanyakannya ternyata kenapa sih orang itu punya potensi tapi kurang berkembang, ternyata karena ada masalah emosi. Sehingga itu dulu biasanya yang saya betulkan sih. Akhirnya saya juga menerima ketika ada yang memiliki masalah emosi yang menghambat tampilan prestasi dalam sekolah, dalam kuliah maupun dalam pekerjaan. Seperti itu. Baik. Oke, jadi yang ditangani baik sifatnya individual maupun tadi bisa institusi atau pelatihan atau komunitas seperti itu ya Mbak Nina ya. Oke. Juga untuk ibu-ibu dan sebagainya, kita juga sama-sama Mbak Eva interestnya sama gitu bagi kita sharing bareng-bareng supaya kita menjadi orang tua yang lebih berkualitas, yang lebih baik dari apa yang kita lakukan pada anak-anak kita gitu. Betul. Jadi bukan hanya ibu-ibu, mungkin bapaknya nanti ngirim, Mbak, pengen ikut juga, Mbak. Guru-guru juga siapapun, ayo kita sharing bareng-bareng gitu. Oke. Manfaat ya. Iya, betul. Posisinya di Bandung ya, Mbak. Jadi kalau misalnya yang di luar Bandung ingin berkonsultasi, mungkin kalau yang ini kan pastinya yang menangani banyaknya timnya psikolog gitu ya, Mbak. Betul. Jadi kalau misalnya di luar Bandung, apakah menerima online atau khusus harus datang ke sana, Mbak? Bisa online, Mbak. Bisa online. Kita juga, mungkin di sini ada Ibu Meli, ada nggak ya? Dari Banjarmasin. Kita juga pernah ke sana, ke Banjarmasin. Oh, oke. Oh, jadi bisa online juga ya. Untuk konsultasi juga bisa online ya, Mbak? Mungkin tadi seminar, terapi, pelatihan, training juga ada yang dikemas dalam bentuk virtual online ya, Mbak? Ya, karena memang tuntutan ya, terutama kemarin pandemi, akhirnya mahasiswa juga konsultasinya online. Yang trauma karena pandemi gitu, sampai nggak bisa keluar rumah, ada dari Jakarta online gitu. Dan kita terapi jarak jauh akhirnya. Ya. Karena betul. Jauh, gitu. Betul. Juga online. Oke, jadi rekrutmen, jadi saya juga bisa ikut. Oke, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir ya, Ibu dan Bapak, bagi yang membutuhkan mencari tenaga profesional psikolog, monggo silahkan. Nanti Mbak mungkin untuk kontaknya Mbak bisa tuliskan untuk ke Biro Psikologi Inspira itu di kolom chatting, mungkin Mbak bisa tuliskan harus kemana untuk mencarinya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab, Mbak Nina. Halo? Halo Mbak. Mbak Nina freeze nih.
Halo Mbak Nina. Ya. Nah, tadi Fris. Oke, Mbak Nina, terima kasih banyak. Info untuk kontak Biro Psikologi Inspira sudah ada di kolom chat. Monggo Ibu dan Bapak diintip sebentar di kolom chat. Baik, Mbak Nina, kita mulai dengan sesi tanya jawab ya, Mbak. Oke, Ibu dan Bapak, monggo silahkan. Saya biasanya kasih kesempatan dulu untuk yang raise hand, karena biasanya ada yang dari jauh-jauh, dari daerah mana gitu. Bu Eva, saya nggak kebagian bertanya, monggo silahkan. Kalau yang mau bertanya langsung, mumpung ketemu dengan Mbak Nina, boleh yang mau raise hand, silahkan. Saya berikan kesempatan dulu, ada nggak yang mau raise hand? Oke, kalau tidak ada. Nah, ada tuh dari Jilan. Ini Jilan, kebetulan pesertanya remaja nih. Halo Jilan, boleh silahkan. Open video juga boleh loh. Halo. Oke, ini Jilan mamanya apa dengan Jilannya nih? Ini Ibu. Siapa? Jilan sendiri Ibu. Oh, oke, Jilan dari daerah mana Jilan? Saya dari Jogja Bu. Dari Jogja, oke. Terima kasih banyak, Jilan. Yuk, jadi aku nggak usah bacain yang di kolom chat ya. Jilan bertanya langsung ya. Iya Ibu. Oke, silahkan. Mau open video? Silahkan kalau mau open video. Maaf Bu, ini mau tanya bebas atau sesuai tema tadi Bu? Sesuai dengan tema nih. Kan tadi pertanyaan Jilan sebetulnya sesuai juga ya dengan temanya. Yuk, boleh. Silahkan. Apa nih pertanyaannya, Kak Jilan? Ini Bu tentang kan mau kuliah Bu. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 3 SMA Bu. Kelas 12 ya. Jurusan apa? IPA apa IPS? IPA Ibu. Oh, IPA. Oke, pertanyaannya apa nih, Kak Jilan? Saya bingung Bu, soalnya kan saya sekolahnya di pondok Bu, di Pondok Jogja Ibu. Boarding gitu Bu. Dan sedangkan saya tuh mau kuliah besok, mau ambilnya kedokteran Bu. Tapi karena Quran saya juga hafalnya belum selesai, Ibu, jadinya takutnya kan karena kedokteran itu banyak ya Ibu, itunya apa namanya hafalannya gitu. Takutnya nanti hafalan nggak selesai, dan itu baiknya mending gap year, ambil gap year setahun buat nyesain sambil nyiapin, atau langsung aja Bu kuliah tapi disambi-sambi gitu Bu. Oh, oke. Jadi pertanyaannya lebih ke bagaimana nanti manajemen waktu saat sudah kuliah di kedokteran juga tetap memprioritaskan hafalannya. Seperti itu ya, Kak Jilan ya? Iya Ibu. Oke, baik. Mbak Ratna gimana nih? Ya, karena waktu kan sehari hanya 24 jam ya. Kalau seperti ini bagaimana nanti nih untuk manajemennya? Baik. Jilan sekarang di pondok ya, di pondok pesantren sedang proses menghafal Al-Quran gitu. Iya Ya. Bu. Kemudian yang ditanyakan oleh Zilan, saya mau ke kedokteran, saya nyamain dulu ininya ya. Iya Ibu. Tapi Qurannya Jilan belum selesai Jadi Ibu. permasalahan Zilan itu Qurannya belum selesai saat ini gitu ya. Iya. Apakah saya ngafalin Quran terlebih dahulu atau saya mempersiapkan diri untuk masuk kedokteran seperti itu? Iya Ibu. Atau langsung kuliah atau gap year gitu Ibu. Oh, iya. Langsung. Iya, luar biasa gitu ya, karena tidak mudah itu ya untuk bisa menghafal Al-Quran dengan niat hati kita yang tulus. Jadi, Masya Allah dengan hal ini menjadi bak. Halo Mbak Nina. Justru yang untuk kamu ke masa berikut. Halo Mbak Nina. Karena tidak sedikit yang menghafal. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, tapi tadi agak freeze. Oke, sekarang udah lancar, Mbak. Nah, sekarang udah lancar. Mohon maaf Ibu, di Jilan itu Bu, sinyalnya jelek. Oke, iya, iya. Jadi terputus-putus Bu. Betul. Mungkin di Mbak Ninanya ya, Ya. terputus-putusnya. Keputus nggak, Mbak Eva? Oke, sekarang sudah oke. Up and down kayaknya.
Baik, Zilan. Gitu ya. Bentar. Baik. Nah, jadi Zilan, kalau menurut Ibu ya silahkan dilanjutkan hafalannya ya sambil kamu bisa kalau untuk persiapan masuk kedokteran kan memang akan ada tes yang umum ya Zilan ya, sehingga mau tidak mau memang kita membutuhkan persiapan untuk mengikuti tes yang bersifat umum itu yang mungkin tidak kamu pelajari atau tidak kamu kuasai saat ini gitu ya Zilan ya. Ibu. Nah, betul terkait yang tadi Ibu Eva sampaikan bahwa memang ini menjadi manajemen waktunya nih Zilan ya, yang harus Zilan kuasai, di mana Zilan tetap melakukan hafalan, tapi di sela-sela itu mungkin Zilan bisa mempelajari hal yang bersifat umum itu, pelajari materinya, kemudian latihan soalnya, karena biasanya yang berdasarkan Ibu ketahui gitu ya, untuk bisa masuk perguruan tinggi dan kita bisa mendapatkan kampus yang sesuai dengan kita harapkan, yang nomor satu itu adalah logika berpikir ya, di mana nilai matematika itu harus bagus. Kemampuan matematika yang bagus ini menjadi jalan untuk bisa masuk ke jurusan apapun gitu, mau IPA, IPS, apapun itu matematika harus bagus gitu. Ya, jadi dan matematika ini mungkin bisa dimulai latihan dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu gitu ya, dari soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Kalaupun nanti kamu merasa kamu masih belum siap, kamu bisa pakai apa ya, kayak intensif gitu nantinya. Ya, bimbel intensif ketika lulus SMA kan biasanya di bulan Maret atau April itu kan udah selesai ya. Nah, itu bisa ambil intensif yang 3 bulan atau berapa. Biasanya akan mudah belajar ketika kamu sudah hafal Al-Quran gitu. Jadi hafalan Al-Quran itu bukan jadi hambatan kamu untuk bisa sekolah umum. Justru bahkan di Jerman itu justru yang dicari adalah penghafal Al-Quran termasuk ke sekolah teknik di Jerman. Karena berdasarkan pengalaman mereka mungkin ya, untuk hafiz Quran ini mudah untuk belajar apapun gitu. Ya, jadi tetap semangat, coba atur lagi waktunya, insya Allah kamu akan bisa lebih maksimal ya. Dan jangan lupa happy, lakukan semuanya dengan happy, itu kan lebih mudah untuk ini ya belajar. Mohon maaf Bu, boleh nambah sedikit Ibu? Boleh? Boleh, silahkan. Bu, untuk Bu Nina sama Bu Eva sebelumnya, tapi jadi dulu tuh pas SMP itu saya sering Bu dapat nilai tertinggi gitu Bu di sekolah yang berbau mata pelajaran sains dan sebagainya itu Bu, hitung-hitungan. Tapi semenjak saya masuk ke Pondok Jogja pas SMA itu Bu, itu mulai berantakan Bu itunya akademinya karena mungkin corona itu Bu. Dan pas kelas 2 SMA kemarin malah kebetulan Jilan tuh apa ya Bu, dapat apa ya Bu, mungkin kecapean ya Bu, dapat penyakit yang itu Bu, imun gitu Bu, dan itu emang belum sembuh Bu. Tuh. Terus Jilan bingung kan Bu, kan katanya dokternya harus apa sembuhin dulu beberapa bulan gitu. Terus takutnya Jilan tuh kayak apa namanya, menghambat itu Bu, impian cita-cita Jilan gitu loh Bu, gitu. Terus baiknya tuh Jilan ambil gap year dulu buat nganu, atau tadi Bu langsung kuliah tapi di samping hafalan. Tapi takutnya nanti kecapean Bu, soalnya itu penyakitnya emang nggak boleh terlalu capek gitu Bu. Betul, Zilannya seperti tadi kan ada tahapan self assessment ya, termasuk kondisi fisik juga kita perhatikan, sehingga apa yang kita assess tentang diri kita itu berpengaruh pada rencana yang kita lakukan ya. Yang tadi poin terakhir Ibu, lakukan dengan happy. Artinya jangan membuat kita tertekan atau jangan kita membuat tekanan-tekanan pada diri kita ya, sehingga membuat kita jadi bingung dan sebagainya. Jilan merasakan kondisi dari sisi fisik itu nomor satu. Fisik itu kita akan bisa melakukan apapun ketika fisik kita sehat, karena fokus fisik gitu ya, sembuh, sehat, dan betul jangan terlalu banyak kegiatan, dikurangi porsinya, dan akhirnya mungkin keputusannya adalah gap year gitu, seperti itu. Karena kan by case ya, tergantung apa yang Jilan hayati, amati terhadap diri Jilan sendiri. Jangan bikin beban untuk diri sendiri ya Nak ya, supaya kamunya juga lebih mudah belajarnya. Ya, tenang aja,
1 tahun 2 tahun mah nanti juga sama di dalam pekerjaan tuh kita akan bekerja dengan orang yang jauh lebih tua dari kita atau bahkan jauh lebih muda dari kita, ya tenang aja. Iya, betul, Sehat. setuju Mbak. Yang penting sehat dulu ya, fisik itu penting memang. Kalau sudah fisiknya tersupport, nanti akan sangat membantu ya, membantu untuk proses belajar Jilan tadi. Semoga terjawab Kak Jilan, dan tetap semangat ya. Sakit, kemudian berada di pondok itu bukan jadi hambatan ya, Mbak Nina ya, betul nggak? Dan ya, dan sebetulnya kalau di Indonesia itu sudah ada beberapa perguruan tinggi negeri yang menerima hafiz Quran ya, Mbak Nina ya. Coba rajin googling Kak Jilan. Perguruan tinggi mana saja yang masuknya dengan hafalan Quran itu Kak Jilan malah bisa masuk melenggang nantinya. Nah, itu kan jadinya saling support tuh ya. Ini Bu, berarti Ibu ini lebih baiknya ambilnya gap year aja ya Bu, buat itu Bu. Iya, ke dalam kondisi fisik kamu ya, supaya kamu juga lebih tenang, lebih rileks ya. Nggak apa-apa. Iya Bu, terima kasih Bu jawabannya Bu. Ya. Oke, semangat ya Kak Jilan ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Mbak Nina juga terima kasih. Baik, masih adakah yang raise hand sebelum saya masuk ke sesi saya bacakan di kolom chat? Oke, sepertinya yang raise hand belum ada. Oh, ada dari Ibu atau Kakak nih, Ibu Siti Zulaikah. Monggo silahkan kalau mau open video. Ya. Ya, Bu. Oke, Bu Siti dari mana Bu Siti? Dari Cibubur. Dari Cibubur, tetangga saya dong. Iya, Eva. Oke, boleh apa pertanyaannya Bu? Begini ya Mbak Bu Eva sama Bu Nina. Saya kan memiliki anak pertama itu usia SMP. Usia SMP itu kan masa-masa apa ya, nggak mau diatur, terus masa ininya itu kuat gitu. Tapi sebenarnya dia tuh memiliki potensi. Waktu itu kan pernah bisa nulis gitu ya, tapi dia kelemahannya itu di ngitung-ngitung matematika itu. Di matematika. Terus sekarang itu kan waktu kelas 3 SMP ini kan mulai pembagian jurusan gitu ya. Ada sains, ada sastra, ada sosial gitu. Yang pertanyaan saya tuh anak saya itu pinginnya waktu itu kan dia masuk IPA gitu, misalnya matematika, tapi dia lemah, tapi dia itu udah les, sudah berusaha keras untuk bisa gitu, tapi tetap aja usaha yang besar itu menghasilkannya nggak sebanding gitu dibanding dengan dia menulis. Itu untuk nulis novel apa itu dia bagus gitu. Mungkin dari sini kalau ditanya cita-citamu jadi apa sih Kak? Aku ingin jadi psikolog gitu. Terus gimana cara kita sebagai orang tua mendampingi kakak ini biar yang suka kadang kalau diarahkan itu suka memberontak atau suka apa itu biar kita tuh mendampingi belajar itu nyaman gitu sesuai dengan bakat dan minatnya. Laki-laki apa perempuan Bu? Kelas berapa? Perempuan kelas 9 sekarang. Kelas 9. Oh, di kelas 9 ini sudah dijuruskan malah ya, ada tadi apa? Sains, sosial, kelas sejarah, kelas sastra sama kelas tahfiz. Oh, oke, baik. Jadi maunya ke sains, yang mau masuk sains anaknya apa ibunya? Kemarin dari pihak guru anaknya sih pingin kalau belajar itu seneng ya matematika, tapi dia tuh kayaknya kalau matematika itu kan memang dari awal itu memang lemah di bidang itu ya, tapi dia tuh berusaha, saya lihat tuh usaha besarnya itu ini gitu. Tapi kalau nulis kayak nulis apa gitu hasilnya itu bagus luar biasa, tapi dia nggak pede dengan hasil dia itu. Oke. Makanya gurunya pun mengarahkan ke jurusan sastra aja, tapi dia kayaknya kurang. Oke. Ya, Ibu pernah tanya kenapa ingin masuk sains anaknya? Belum sih. Dia pingin sekolah umum gitu katanya. Kan selama ini kan sekolah yang di bidang agama-agama gitu. Oh, oke. Ingin sekolah umum, makanya masuk sains. Oke, baik Bu, jelas.
Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Bu Siti. Nah, oh Satu ya, lagi, gimana Bu? Oke. satu lagi. Yang kedua, anak saya yang kedua ini kan cowok ADHD ya. Oh, oke. Kalau satu dulu, nanti keburu lupa nih pertanyaannya. Kita bahas satu dulu ya. Nanti habis ini kalau masih ada pertanyaan, monggo. Oke. Untuk Terima yang kasih, putri Bapak. perempuan, ya baik. Untuk yang putri perempuannya gimana nih, Mbak Nina? Perempuan dari kelas 9 ya? Iya. Kelas 9 remaja gitu ya, yang sedang masih ada gejolak remajanya ya. Bagaimana sih mendampingi remaja dengan gejolak yang seperti itu supaya dia nyaman dalam proses belajar ya. Betul tadi Mbak Eva menggalinya gitu, sebenarnya ini kemauan siapa gitu untuk bisa masuk sains, motivasinya apa gitu. Yang tadi poin terakhir itu pengen sekolah umum katanya gitu. Ya, karena sekarang di sekolah agama ya Mbak ya. Gitu ya. Kalau misalnya guru mengarahkan ke arah sastra, mungkin karena guru melihat perkembangan siswanya selama di sekolah gitu, dia potensinya mungkin. Tapi anaknya sendiri ada, anak kan masih apa ya, masih berubah-ubah gitu ya. Dia masih belum fix ya di usia ini ya. Ini kan SMP-nya masih belum fix terhadap kemampuan-kemampuannya atau terhadap apa yang ada dalam dirinya. Karenanya memang betul poin pertama itu bagaimana kita mendampingi supaya dia merasa nyaman dengan kita dan bisa curhat, bisa menyampaikan apapun keinginannya, harapannya pada kita, tanpa merasa kita itu menyetir atau mengatur dia arahnya kemana-kemana. Jadi dia bisa melakukannya dengan ikhlas gitu ya, proses pendidikannya gitu. Jadi poin pertama sebetulnya adalah mendampingi anak dengan tenang gitu. Nah, pendekatan pada remaja ini memang berbeda gitu ya dengan usia anak-anak. Kalau usia anak-anak kita memperlakukan anak memang sebagai anak gitu. Tapi di remaja ini kita sebagai teman. Sikap kita pada remaja ini bagaimana kita bersikap pada mereka itu, bagaimana kita memahami, mengerti, menerima sikapnya gitu ya. Supaya dia nyaman dulu. Oh ternyata sikap-sikap saya yang dinilai nakal, dinilai nggak bisa diatur tuh orang tua saya menerima. Nah dengan penerimaan ini membuat dia nyaman. Ketika dia nyaman gitu ya, kalau udah enak, curhat segala macam, dia akan lebih mudah menerima masukan yang kita berikan. Berbeda dengan kita memposisikan saya di atas, kamu di bawah gitu ya. Itu agak sulit gitu. Karenanya kita mungkin ini sudah dilakukan oleh ibu ya, tetaplah menjadi teman buat remaja yang membuat dia nyaman, tenang, dan bisa menceritakan apapun, baik itu yang dirasa pengalaman negatif maupun terasa pengalaman yang menyenangkan buat dia. Ya, itu dulu poinnya gitu. Sehingga bisa tergali. Kenapa? Maksudnya kita sudah menyajikan atau memberikan kesempatan menyekolahkan di sekolah Islam gitu. Menurut kita itu di next-nya itu jadi pengen ke umum itu kan suatu sayang gitu ya. Ini sudah terkerangkai terus ke umum gitu ya. Nah ini karenanya itu tadi pendekatan dengan anaknya sampai dipastikan anak itu kita memahami apa yang menyebabkan anak kita berubah gitu ya. Maksudnya merubah apakah karena ketika liburan gitu dia merasakan enak bisa pegang HP, enak ini itu segala macam itu sih untuk kembali ke pondok tuh rasanya berat sekali. Lupa terhadap misi visi hidupnya atau apa yang sudah kita dasari gitu ya. Seperti itu. Jadi ini perlu komunikasi atau penggalian lagi secara lebih mendalam gitu ya sebelum kita mengambil keputusan ini anak nanti dikeumumkan atau apa. Itu jangan sampai kita nanti sayangnya waktu itu coba aja begini begitu. Jadi memang perlu kita itu pendekatan pada anak dulu yang menyamankan gitu. Ya. Kemudian lakukan juga eksplorasi terkait apa yang memang ditanamkan di sekolah dan perlu kita dukung gitu untuk sekolah itu gitu. Jadi jangan sampai sekolah memprogramkan ini. Mungkin ibu sebetulnya sudah ya melakukan upaya untuk mendukung apa program sekolah ya, tapi memang di tengah-tengah karena remaja ini galau, dia meminta kepada ibunya merengek bla bla gitu ya. Dan kita sebagai orang tua kan kadang afeksi kita justru yang main gitu ya. Aduh kasihan, jangan-jangan iya nggak nyaman, jangan-jangan begini begitu. Sehingga kita lupa pada misi visi yang sebetulnya sudah kita rencanakan untuk anak kita gitu ya.
Jadi itu dulu, lakukan pendekatan, pahami kembali gitu anak kita, dan kita sampaikan dengan nyaman, dengan tenang gitu, apa yang selama ini ibu berikan pada anak, tujuannya apa, maksudnya apa. Sambil sebelumnya kita tampung dulu semua perasaannya. Mungkin ada peristiwa yang nggak enak di sekolah yang dia keep gitu ya, apa gitu. Oke, semoga terjawab ya Bu Siti. Jadi memang pendampingan khususnya di usia remaja ini memang luar biasa ya. Remajanya emosinya seperti jet coaster, orang tuanya jangan ikutan kayak jet coaster juga ya. Iya, betul. Gitu. Oke, semoga terjawab Ibu Siti. Silakan kalau mau menanggapi. Kalau untuk usia SMP ini kan masa usia emosi itu kan kayak meledak-ledak gitu ya. Kita ngasih masukan gitu, dijawab dengan sepatah, dijawab dengan beberapa patah gitu. Kadang kita kehabisan ide untuk menyampaikan apa yang ini. Terus masa-masa seperti ini bisa berakhir sampai usia berapa ya kira-kira ini, Bu Eva, Bu Nina? Iya, betul. Biar kita tuh juga agak tenang menghadapi anak seperti ini. Kadang menghadapi terus lingkungan itu ya, padahal kita sudah masalah main HP, kita sudah apa namanya, sudah memberi waktu, tolong main HP, boleh main HP, tapi tugas-tugas kerjaan sekolah, tugas di rumah membantu orang tua, nanti kamu bikin mapping masa depanmu gimana, saya sudah ajarkan, tapi kayaknya nggak ditanggapin gitu. Cuekin itu kadang kita kan, Masya Allah. Masa-masa seperti ini kadang sampai kapan ya emosi yang meledak-ledak seperti ini? Baik Bu, memang kalau misalnya secara teori kan sebegitu ya. Dia masa remaja mulai masuk 11 tahun itu kan masih small and depresi gitu ya. Stres, tegang gitu ya, seperti itulah remaja itu. Tinggal kita memang menyikapinya. Masanya sampai kapan berbeda-beda. Setiap orang tuh berbeda-beda ya melalui masa remaja seperti apa. Apa yang mempengaruhi cepat tidaknya gitu ya seorang bisa kalem gitu ya dan sebagainya. Lingkungan kita salah satu yang ikut mempengaruhi seorang anak bisa melewati dengan smooth gitu. Karenanya akhirnya sebagai orang tua, sebagai ibu, kita perlu memiliki emosi yang tenang gitu. Feel free dulu kitanya gitu loh. Feel free, tenang gitu ya, menyikapi hal ini, nggak kaget, nggak tensionnya kita, aduh astagfirullahaladzim gitu ya, seperti itu gitu ya. Walaupun sebenarnya kita pengennya astagfirullah gitu, pengen kayak gitu ya, tapi kehadapan anak tuh perlu tenang, cool gitu ya, supaya anak juga mengikuti. Ketika kita tenang, maka ekspresi kita dan respon kita tidak akan spontan atau apa ya, ujug-ujug gitu, tapi kita tertata gitu dalam merespon sikap-sikap remaja ini. Karenanya memang akhirnya seperti ini Bu, ya udah kita ikhlasin aja, dia mau sampai kapan kamu akan berproses, ibu akan siap dengan apa yang kamu tanggung. Ibu akan tenang menemani kamu melalui masa-masa seperti ini gitu. Ya, artinya sikap kita tetap mendampingi, memahami perasaannya gitu ya. Kalau kita jadi dia juga, kita juga pastilah pengen main HP banyak-banyak gitu, pengen berontak, pengen, kalau dia nggak ada kadang-kadang kita kan asik main HP gitu, seperti ya, itu juga anak ya begitu gitu ya. Anak juga, apalagi anak gitu, dia mendapatkan kesenangannya di situ gitu ya. Kita pahami dulu, enaknya dia main HP itu gini gitu. Terus kita ini ada hipno apa ya, bagaimana kita mendekati anak supaya anak tuh mau mengikuti apa maunya kita. Jadi kita lakukan mengapresiasi anak dalam beberapa hal dulu gitu. Misalnya, kayak dia main HP tuh seneng ya begini, kan itu udah oke gitu. Terus kamu pinter ya main ininya bla 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 gitu. Oke, 2. Yang ketiga, kamu tuh orangnya fokus loh sebenarnya, bisa berlama-lama main HP. Gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang positif yang kita sampaikan pada dia sekalipun dalam peristiwa yang negatif menurut kita gitu ya. Nah, kalau itu sudah itu, dia akan turun dan dia, oh ternyata ibu aku oke nih dengan apa yang aku lakukan gitu ya. Nah, kalau udah dia merasa dipahami, baru kita masuk. Nanti abis ini kamu mandi ya, atau nanti kita latihan soal lagi ya, atau nanti kita ngobrol ya sama Umi ya, Umi mau ada sesuatu yang pengen diomongin nih gitu.
ya pasti dia akan langsung nganggap oke nih gitu. Karena dia dipahami terlebih dahulu gitu, kegiatan-kegiatannya menurut kita negatif gitu. Sampai kapan? Ya udah Bu, tinggal banyak doa aja kalau menghadapi remaja mah. Benar-benar doa itu yang harus terus dilakukan. Karena remaja sendiri nggak ngerti kenapa dia bisa begini. Gitu. Seperti itu. Kita betul tadi kata Mbak Eva, kita jangan ikut seperti jet coaster, ikut begitu gitu. Sudah ada di jiwa yang tenang gitu. Ya. Iya. Tenang seperti Mbak Nina nih, orangnya tenang kayaknya ya. Tertata sepertinya. Iya, semoga terjawab Ibu Siti. Ya, terima kasih banyak Bu Eva, Bu Nina. Oke. Hari ini. Iya, oke. Ibu Siti, sebetulnya masih ada satu pertanyaan lagi ya, tapi untuk sekarang saya boleh beralih dulu ke pertanyaan yang di kolom chat. Nanti saya bisa panggil lagi Bu Siti ya. Mohon tunggu sebentar ya Bu Siti. Iya, Bu Eva. Oke, baik. Saya coba, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Kita masuk ke kolom chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Indah Damayanti. Oke. Anak saya waktu usia TK, SD, SMA sangat menyukai matematika, dan dia unggul dalam pelajaran matematika. Namun jurusan kuliah yang ia pilih bukan matematika sains, melainkan teknik arsitektur, di mana di arsitektur juga ada unsur grafisnya. Mohon penjelasan Mbak Nina, apa yang terjadi pada remaja dengan kondisi seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, jadi anaknya suka banget matematika. Dipikir mamahnya tadinya mau masuk ke math science, ternyata masuk arsitek. Ini gimana nih, Mbak Nina? Baik. Mbak Indah, usia anaknya berapa? Udah masuk arsitek gitu ya maksudnya ya? SMA ini. Oh, usianya berapa nih Mbak Indah? Nah, gitu Mbak Indah. Halo Mbak. Off kamera Mbak Eva. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini beliau psikolog juga sebetulnya. Dan lebih banyak berkecimpung di industri. Iya, Gimana anak nih? saya ini sih sebetulnya waktu dia masih penjurusan. Sekarang udah mau lulus arsitek UGM, Mbak. Oh, luar biasa. Saya cuma ini aja untuk kedepannya dia gitu. Memang kami sekeluarga itu, saya psikolog sendiri. Anak saya 2 laki sama suami itu semua teknik. Suami teknik mesin, anak pertama teknik mesin, anak kedua teknik arsitek. Jadi nggak kebagian keturunan psikologinya. Nah, terus waktu SMA sejak TK ya sebetulnya dia sudah kumon dan unggul gitu kan. Kalau kumon tuh ada levelnya ya, Mbak Nina. Waktu dia TK dia udah bisa level SD gitu. Terus SMP dia bisa level SMA. Memang dia logika berpikirnya tuh eksaknya tuh sangat sangat kuat. Kami akui, dan SMA-nya itu math-nya itu nggak pernah dapat 90. Itu selalu bulat gitu angkanya. 100 sampai dia ngajarin teman-temannya sendiri. Tapi saya pikir dia mau di kedokteran ya, kedokteran atau teknik sipil gitu yang atau math science. Ternyata dia nggak mau, Bu, aku nggak mau nggak mau yang serius-serius gitu. Maunya yang teknik juga, tapi nggak mau banyak ngitung. Saya jadi bingung waktu itu ya, saya bingung. Tapi ya udah dia pilihnya arsitek. Jadi dasarnya dia pilih arsitek bukan karena dia suka dengan grafis dan arts, tapi karena dia menghindari teknik sipil, teknik kimia, semua teknik yang banyak ngitung kata dia. Ya udah, alhamdulillah sih sekarang sudah tugas akhir dan dia mau menyelesaikan. Cuman kedepannya saya lagi mikir nih. Setahu saya tuh selama saya di PIO arsitek itu memang banyak gambar, terus pasti ada unsur kreativitasnya. Sementara dia anaknya tuh sangat eksak sekali. Kalau diajak diskusi atau apa juga logikanya tuh thinkingnya tuh kayak apa ya? Ya eksak gitu. Jadi A plus B gitu-gitu deh gitu. Nah, sampai sekarang pun dia kalau ditanya, "Kamu nanti mau jadi konsultan arsitek," which is bisa berkreasi banyak di bidang arsiteknya, atau mau apa? Ini anak kan masih di Gen Z ya, Bu Nina.
Dia sendiri nggak tahu deh gimana entar gitu. Itulah ciri-ciri anak Gen Z sekarang ya. Ya udah, yang penting kamu selesaiin kuliah dulu. Nanti mau kerja di mana terserah kamu gitu. Nah, kayak gitu Mbak Nina. Jadi saya berpikir ketika seorang anak unggul di sebuah bidang pelajaran tertentu, tapi pilihannya kalau menurut saya sih agak bergeser sedikit ya, bukan beda sama sekali. Dia nggak milih sastra, dia nggak milih psikologi, tapi memang teknik kan tetap ada unsur math-nya. Hanya dia ada unsur menghindar justru dengan matematik. Apa ini karena terlalu jenuh? Karena dari TK udah dijejelin matematik. Seperti itu Mbak Nina, Mbak Eva. Iya. Oke, makasih Mbak Indah. Mbak Indah, baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat, alhamdulillah gitu ya, berhasil mengikuti proses belajar di arsitek gitu ya, sehingga sekarang udah masuk TA. Karena memang bukan suatu hal yang mudah ya untuk bisa mengikuti proses belajar di arsitek itu ya, karena di sampingnya itu betul tadi, kalau dari hitung-hitungan atau dari mata perkuliahan mungkin bisa jalan, tapi kan ada tugas-tugas kayak studio, kayak seperti itu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu yang menuntut. Dia sempat dapat D loh Mbak, tugas studio. Sampai sekarang akhirnya tertunda. Teman-temannya udah pada lulus, dia belum. Ya, alhamdulillah mungkin dia juga memiliki kemampuan logis yang bagus, kemudian sosialisasi juga mungkin sebetulnya nggak jadi kendala ya. Sehingga dia bisa lolos dari studio-studio itu melalui ada pertemanan gitu ya. Jadi karena kan tugas studio kadang-kadang kan berkelompok gitu ya, kemudian bisa sharing sama teman gitu, karena sebetulnya pada dasarnya logika berpikirnya dia jalan gitu. Jadi walaupun misalnya bakat di seninya nggak ada, tapi dengan logika berpikirnya itu dia masih bisa menyelesaikan tugas-tugas kayak studio seperti itu, apalagi dia mungkin ya memiliki pertemanan yang baik gitu, seperti itu. Nah terus gimana dong lanjutannya gitu ini teh? Kalau kita menahan ini, jangan-jangan ini ya, karirnya nggak secepat orang yang memang punya passion di seni gitu ya. Seperti itu mungkin yang dikhawatirkan Mbak Indah ya. Nah sekarang, betul Mbak yang tadi itu bilang anak sekarang gitu, gimana nanti, gimana ini, karena mereka ternyata punya circle sendiri di mana mereka bisa sharing, bisa berdiskusi, bisa menilai dirinya dan diri temannya itu perbedaannya dalam hal apa. Sehingga nanti dia mengambil sisi pekerjaannya tuh, aku di sini, temanku di sana gitu. Sehingga akhirnya nanti spesialisasinya dia pun akan berpikir, oh kayak saya lebih cocok ngambil mungkin ya nanti S2-nya ke arah apa gitu. Temanku di sana gitu, saya di sini, seperti itu. Jadi memang mau nggak mau kita memang perlu percaya pada anak kita dalam mengambil keputusan. Jadi kita tinggal dukung aja, mungkin kita bisa diskusi atau mendiskusikan hal-hal yang mungkin bisa jadi tambahan aja gitu, tambahan wawasan buat dia. Jadi kita juga harus banyak explore juga gitu tentang karir di arsitek itu akan menjadi seperti apa-apa aja gitu. Oh, oke. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nina, Mbak Eva. Oke, semoga terjawab ya Mbak Indah ya. Iya, artinya modalnya kan sudah ada sebetulnya ya. Tinggal diramu. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Indah. Oke Mbak, kita masuk lagi ke kolom chat. Ini dari Jilan tadi sudah terjawab sebetulnya ya. Mbak Nina. Oke, saya mungkin membuka lagi sesi tanya jawab. Boleh dituliskan di kolom chat atau saya kembali ke Ibu Siti. Tadi masih ada satu pertanyaan lagi ya, Mbak Nina ya. Ibu Siti, monggo masih mengganjal tadi satu pertanyaan untuk anaknya yang sudah SMA tadi kalau nggak salah. Monggo silahkan Bu Siti. Terima kasih kesempatannya lagi Bu Eva. Oke, silahkan Bu. Ini terkait yang anak saya yang kedua ini. Yang SMA ya? Oh, bukan SD. Oh, SD, oke. Dia kan anak berkebutuhan ADHD gitu, tapi di sekolah umum gitu. Di sekolah umum, di SD umum. Karena pertimbangan kalau anak ADHD itu kemarin sama Bu Eva juga pernah kami konsultasi ya Bu Eva, nggak apa-apa.
nggak apa-apa, ikutin aja, tapi kita nggak mentarget apa-apa gitu. Yang penting saya sosialisasi, terus yang kedua dia mau kebiasaan sekolah gitu. Nah, di tengah-tengah jalan ini saya juga sering konsultasi sama gurunya, Bu, anak saya, Bu, sebenarnya anak Ibu itu memiliki kelebihan, maksudnya secara ini juga bagus, cuma dia nulisnya aja kurang, memang kalau memang dia nggak mau gitu. Kalau membaca, bercerita, dia itu suka gitu. Jadi ya di waktu sekolah ya dia berangkat membaca, ya memperhatikan sekitarnya, kadang tidur, dia udah pulang gitu aja aktivitasnya. Nah, beberapa hari ini dia tidak mau sekolah gitu, tidak mau sekolah. Rasanya aku bosen kayak gitu doang, nggak mau gitu. Kayak gitu doang, mogok sekolah ya, Bu? Iya. Benar, kami cuma ingin dia tuh bisa sosialisasi sama teman-temannya, terus membentuk kebiasaan dia, rutinitas. Karena kalau di rumah ya nonton TV, terus kalau yang ngajar ibunya sendiri tuh kayaknya penuh drama gitu ya. Jadi nggak tersampaikan apa ininya. Sebenarnya dia kan waktu itu masak gitu, seneng sama yang di TV itu masak itu dia seneng gitu. Kadang saya eksplor di rumah, yuk kita bikin apa, cuma dilihat tapi itu dia pergi gitu, nggak mau bantuin, nggak mau apa gitu. Itu apakah bisa langsung dijuruskan ke sana ya, kayak ke chef atau ke apa gitu? Ibu ini suaranya agak berdengung. Gimana tadi anaknya kan suka nonton gitu ya, nonton acara masakan. Tapi begitu diajak masak, ngelengos gitu ya, Bu? Iya seneng sih, tapi waktu makannya itu seneng. Tapi kalau di proses pembuatannya, bahan-bahannya itu cuma ya sekedarnya aja. Kadang kalau waktu masih kecil masih bisa fokus. Dia mau kayak bikin makanan apa gitu, dia mau bantuin meremas-remas. Kayak untuk saya melatih motorik halusnya ya, meremas-remas untuk kosakatanya ini apa saya suruh sebutkan gitu. Tapi setelah masuk SD gini cuma ya udah, oh gitu ya. Nanti kalau udah selesai matang aja panggil gitu. Passionnya dimakan berarti, Bu. Oke, nah mumpung ada Mbak Nina nih, jadi pertanyaan Ibu untuk yang kedua ini apa nih, Bu? Untuk anak seperti ini, apakah kita untuk mendampingi belajarnya ya, Bu ya? Saya kan kadang pikir apakah di homeschooling aja atau kalau mogok sekolah itu ya udah nggak mau sekolah. Saya ngomong ke gurunya, gimana ya Bu kayak gini nih? Udah ikutin aja dulu, nanti besok yang penting sekolah gitu. Tapi kalau di rumah membentuk aktivitas di rumah ini gimana ya Bu untuk anak seperti ini gitu? Oke. Jadi tadi untuk pilihan sekolahnya bagaimana, kemudian di rumah yang baik itu gimana gitu? Untuk pendampingannya bagaimana? Tadi saya lupa kelas berapa, Bu? Ini siapa ya, Bu? Saya waktu ketemu saya kelas berapa? Kelas 1. Maaf Ibu agak berdengung. Sebentar. Saya agak sakit ke telinga. Nah, oke. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 ya, Bu? Iya, kelas 3. Oke, ya. Gimana nih Mbak Nina? Lebih baik ke sekolah umum atau homeschooling aja tadi katanya? Ya. Kalau di rumah ya ibunya juga jadi bingung karena yang mendampingi pasti full harus ibunya. Suaranya putus-putus. Ya, suaranya kecil nih Mbak Nina. Apa saya pasang earphone lagi? Ya, det gitu ya, ada bunyi det gitu. Iya, sepertinya dari sebentar. Nah, dari Bu Siti kayaknya mendengungnya. Sekarang udah clean. Baik. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, kita perlu bruk-brak nih. Bruk-brak itu memapping dulu semuanya gitu ya, memapping kondisi anak, kondisi rumah, kondisi ibu juga gitu ya. Sebelum kita menentukan apakah anak kita akan kita ambil dari sekolah, kita proses sendiri atau kita seperti apa kombinasinya gitu ya. Kita mapping dulu nih, anak kelas 3 SD ya. Ini masalahnya adalah ADHD gitu ya, Bu ya. ADHD. Nah, sekarang pada kelas 3 ini apa yang sudah tercapai gitu ya pada anak ini, misalnya kemampuan bicara apakah sudah
sama dengan seusianya, kemudian keterampilan-keterampilan yang lain, misalnya motorik halus dan sebagainya. Kemudian komunikasinya yang tadi ya bicaranya itu seperti apa gitu, emosinya seperti apa gitu ya. Ini perlu dilihat dulu gitu datanya gitu, supaya kita jadi menentukan jelas gitu, ini gimana ini ya, diapain ya. Anggap aja kita punya lahan nih, lahan ibadah gitu ya, seperti ini gitu. Kemudian kita juga perlu memapping diri kita, apakah kita memang hanya kita di rumah, fokus di rumah, kita bekerja juga, kita punya berapa anak yang harus diproses juga, atau seperti apa. Ya. Nanti kalau udah semua di mapping, baru kita nih ngobrol nih programnya gimana nih gitu ya. Apakah double sekolah rumah atau ini ibu misalnya karakteristiknya sabar gitu, terus senang belajar gitu ya, senang gaul gitu ya, punya banyak waktu gitu ya. Nah itu mungkin udah homeschooling aja gitu, seperti itu. Jadi semuanya harus di mapping terlebih dahulu, Bu. Kondisi anak, rumah, kondisi hati kita, pikiran, dan kesediaan kita dalam memproses itu seberapa, kalau mau dibikin persen berapa persen gitulah, kayak gitu. Itu menentukan nantinya ini mau gimana gitu. Apakah homeschooling atau di sekolah, atau seminggu sekali aja sekolahnya untuk asal gaul atau gimana gitu. Seperti itu, Bu. Ya, jadi kita perlu mapping dulu masalahnya gitu. Oke, gimana nih Bu Siti? Iya, berarti kita masih perlu ini ya, ini dulu di pemrosesan banyak hal yang pertimbangan. Betul. Karena ya, kalau saya sendiri, kalau misalnya homeschooling, sebenarnya saya ada hal yang patut banyak kita belajar. Saya suka memang dari situ belajar gitu ya. Tapi di lain pihak, anak ini kalau belajar sama ibunya sendiri itu banyak sekali dramanya gitu. Banyak nawar ya Bu, biasanya kalau sama ibunya ya. Sampai kadang kalau ngulang terapi atau ngulang pelajaran di sekolah itu dia nggak mau. Udah bisa sama bu guru aja. Gitu. Jadi kadang, aduh gimana ya. Mungkin masih proses ya. Alhamdulillah sih setelah masuk SD ini, mungkin apa yang kita ini udah untuk komunikasi udah mulai lancar, terus untuk bergaul itu udah bisa menyapa, untuk ini udah bagus. Terus alhamdulillah lagi ini sholat ke masjid itu kan walaupun di sekolah negeri umum ya, dia rajin gitu, setiap azan hebat. Langsung lari ke masjid. Itu yang kadang membuat Masya Allah, berarti ini ada hal lain yang harus kita syukuri gitu. Ya itu kadang yang membuat kita ada sesuatu lah, apa yang kita harapkan pasti di pihak lain ada sesuatu yang Allah berikan. Betul. Sekecil apapun ya Bu, tapi itu adalah suatu perkembangan, suatu progres perkembangan. Mau beli bubur. Itu dia anaknya. Jadi sebetulnya sudah bisa memetakan. Ya, mungkin saya perlu belajar lagi. Kalau untuk tes kemarin gurunya nanyain untuk tes apa itu? Tes EQ di mana ya, Bu? Tes EQ. Ibu posisi di mana, Ibu? Di Cibubur. Oh, waktu ketemu saya kelas berapa anaknya? Kelas 1 di Tumbuh Kembang. Oh ya, boleh Ibu nanti hubungi lagi Mbak Erni ya di Tumbuh Kembang ya? Lagi ya. Iya, iya Bu. Ini saya agak sakit ya. Oke. Iya, Mbak Nina masih ada yang mau disampaikan? Jadi iya, sebentar ya. Mungkin saya perlu mute Bu Siti dulu. Sebentar, saya cari dulu. Udah hilang. Jadi sebetulnya Masya Allah ya, Alhamdulillah ya Bu Siti ya, dengan memasukkan ke sekolah, ada periode di mana Ibu tenang di rumah. Ya, jadi anak dititipkan di sekolah dan anak berproses. Ya, diproses dalam komunikasi, dalam bergaul, sholat jadi lebih baik gitu. Dan Ibu ada waktu untuk tenang nih, nggak setiap hari 24 jam berhadapan dengan anak yang membuat tension gitu kan. Kita juga punya batas ya Bu ya, punya batas emosi gitu ya. Jadi berdisyukuri aja. Alhamdulillah gitu ya, dalam walaupun kalau dibandingkan dengan orang kok progresnya kok nggak banyak dan sebagainya, tapi sebetulnya ini progres yang luar biasa ya. Dia bisa berkomunikasi, bisa bergaul, sholatnya udah mulai habitnya terbangun, itu harus banyak disyukuri gitu.
Dan ibu punya waktu nih untuk rehat gitu ya, untuk menenangkan diri gitu, untuk banyak berdoa sama Allah, karena memproses ADHD seperti ini butuh bantuan, di samping stimulasi juga doa kita. Ya, kita sabar diberi ujian ya sama Allah itu. Insya Allah ini anak akan berkembang dari sisi lebih baik dan lebih progresnya lebih bagus lagi, ditambah dengan doa kita gitu. Alhamdulillah sebetulnya ibu sudah mengambil keputusan sebetulnya Mbak ya. Iya, betul. Ya, oke. Oke, semoga memberikan pencerahan Ibu Siti. Ya, terima kasih banyak ini masukan. Berarti saya harus banyak-banyak lebih tenang sih, kalau saya sekolah lebih tenang, terus lebih banyak berdoa itu ya, betul. Apa kata Okay. orang tua satu ya, anak. Betul, Bu. Iya. Ini gitu. Iya. Kecil apapun harus kita syukuri, itu mungkin yang jadi poin-poin tadi. Betul. Oke, dan semangat terus ya Bu, kalau Ibu yang mendampingi, ya orang tua khususnya mendampingi, apalagi anak dengan ADHD memang harus ekstra sabar dan harus terus semangat. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Siti untuk pertanyaan dan sharingnya. Baik, Mbak Nina, boleh kalau masih ada yang bertanya, silahkan, waktunya masih ada. Kalau mau raise hand, monggo. Kalau mau dituliskan di kolom chat juga silahkan. Karena saya lihat di kolom chat sepertinya sudah tidak ada lagi ya, Mbak. Ada yang mau raise hand mungkin? Oke. Nah, gimana, Mbak? Hanya Japri ya. Jadi kalau untuk konseling bisa sih ya, mau kalau misalnya saya posisi di Bandung ya. Jadi kalau mau offline bisa, namun kalau misalnya luar kota bisa online. Silahkan, tadi sudah ada nomornya. Jadi nomornya, sebentar saya copy lagi ya Mbak, saya cari dulu. Oke, jadi Mbak Nina ini memiliki biro, posisinya memang di Bandung, biro psikologi, namanya Biro Psikologi Inspira. Adanya memang lokasinya di Bandung, tapi menerima klien dari luar kota Bandung. Jadi mungkin nanti diatur melalui media online ya Mbak? Bisa, kalau luar kota ya. Kita perjanjian aja, kan ada nomor kontaknya ya. Oh, oke. Dengan perjanjian. Baik. Ya, saya sudah copy lagi, ada di kolom chat. Baik, Ibu dan Bapak. Oke, Mbak, ini sambil nunggu nih ya. Saya tuh suka ketemu dengan anak remaja yang mereka bilang, aku tuh suka dibilang ambis. Nah, sekarang kan istilah anak remaja, lu tuh ambis banget sih, gitu. Jadi kalau ada temennya yang semangat belajar, dibilang ambis. Yang kalau ulangannya bagus, dibilang ambis. Kalau yang kepengen jadi masuk perguruan tinggi negeri, dibilang ambis. Emang apa salahnya kalau ambis? Tapi itu jadi hal yang diterima oleh anak-anak. Aku nggak suka dibilang. Jadi terkesannya negatif ya ambis gitu. Jadi sebetulnya gimana, mumpung ada teman-teman remaja juga di sini gitu. Mungkin Mbak Nina bisa sedikit masuk juga nih. Emang kenapa kalau ambis, Mbak Nina? Padahal sebetulnya ya, ambis itu sebetulnya kalau dari sisi psikologi mereka itu sudah jelas apa yang mau dikejar gitu loh. Mereka udah tahu target yang akan dikejar sehingga mereka terarah untuk mengejar target tersebut. Jadi tampak seperti ambis gitu ya. Nah, justru kita perlu sharing terbuka dengan teman-teman kita, mengatakan kita ambis. Mungkin kita turunkan dulu ya supaya sama gitu ya. Turunkan dulu, jangan ditampakkan ambisnya gitu, supaya kita sama-sama bareng-bareng gitu. Ya, bareng-bareng baru belajar bareng, dan mungkin kita jadi malah bisa manfaat buat orang lain yang nggak punya ambisi gitu. Jadi ketika kita levelnya sama, diturunkan ambisnya gitu, mereka bisa bareng sama-sama memiliki target atau target yang akan kita kejar nantinya. Jadi tenang aja gitu. Nah, oke. Jadi boleh sebetulnya ya untuk ambis itu, bahkan tadi bisa menularkan juga ke teman-teman di lingkungannya ya Mbak? Iya.
Oke, karena sempat saya dapat klien yang anak ini sedih banget gitu, sedih banget dan merasa dibully dengan dikatakan ambis. Which is sebetulnya memang dia saya lihat nggak terlalu menunjukkan gitu, tapi akhirnya jadi serba salah gitu, dapat nilai bagus dibilang ambis gitu. Kenyataan. Jadi justru yang dibully itu yang punya nilai bagus gitu ya. Iya betul Mbak. Artinya kita memang perlu memberikan masukan, wawasan pada anak-anak kita supaya ketahanan mentalnya juga terbangun gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi intelijensi, tapi mentalnya juga terbangun dan mereka bisa menerima reaksi-reaksi yang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkannya gitu. Saya untuk mengikuti proses belajar dengan baik malah begini. Jadi kita akhirnya dengan memberi wawasan itu pada anak-anak kita dan supaya dia siap mental itu dia akan lebih rileks gitu menghadapi respon yang tidak sesuai harapan itu. Itu bagaimana gitu seperti itu. Betul lebih ke kesiapan mental ya, bahwa ternyata kalau saya berprestasi itu reaksi orang bisa positif bisa juga negatif ya gitu, dinilai negatif, dan itu yang harus kita persiapkan untuk anak kita. Oke, jadi ambis tuh nggak apa-apa sebetulnya, tapi kesiapan mental itu yang harus disiapkan oleh kalian, khususnya teman-teman remaja nih ya. Oke, Mbak Nina, sepertinya yang raise hand tidak ada lagi, dan saya lihat di kolom chat juga sudah tidak ada lagi. Mungkin dengan demikian bisa kita akhiri seminar atensi hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit closing statement dari Mbak Nina, bekal untuk adik-adik remaja, mungkin bagi para orang tua juga guru, monggo pendek aja untuk closing statement-nya Mbak. Baik dalam proses atau peran kita sebagai apapun gitu ya, kita lakukan saja dengan ikhlas, namun kita tetap bertujuan gitu ya. Lakukan semuanya dengan tujuan mencari ridho Allah gitu, sehingga tanggung jawab kita tuh lebih personal gitu. Kita tidak usah disuruh lagi untuk belajar karena kita pengen cari ridho Allah. Belajar yang baik itu diridhoi, disukai Allah. Maka lakukan dengan baik. Mendidik anak yang baik itu diridhoi sama Allah. Lakukan pendampingan dengan penuh kasih sayang gitu yang ada dalam ridhonya. Seperti itu aja mungkin ya Mbak Eva. Mudah-mudahan di tahun baru Islam, selamat tahun baru. Ya betul, selamat tahun baru Islam, betul sekali. Mudah-mudahan ini jadi hadiah terindah ya, dan bisa menjadi lebih baik lagi dalam memproses, dalam berperan sebagai apapun gitu, sehingga kita bisa feel free, bisa tenang gitu ya dalam berproses, sehingga kita bisa nantinya peak performance dalam peran apapun gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Mbak Nina untuk sharing ilmunya, luar biasa, sangat detail dan sangat lengkap dan applicable ya, sangat mudah untuk diaplikasikan sebetulnya. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Saya ajak kembali, jangan lupa update terus waktu dan tema seminar atensi, karena ini rutin diadakan setiap bulan pasti ada. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja, dan bagi yang tidak bisa hadir di hari H-nya, silahkan mengakses semua rekaman seminar atensi ada di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, terima kasih banyak Mbak Nina sebagai narasumber, terima kasih banyak juga teman-teman remaja, kemudian Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir hari ini. Sampai ketemu di seminar atensi di bulan Agustus tanggal 7. Ikuti terus temanya apa. Terima kasih banyak. Dengan demikian saya akhiri seminar atensi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mbak Nina. Ya, sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih Ibu dan Bapak semua. Mohon izin untuk saya close, saya tutup Zoom-nya. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun, mangga.